Masya Allah, selamat datang kami ucapkan kepada Ustazah Angelina Sonda pada seluruh rangkaian acara Safari Dakwah dan Halal Bihalal, membumikan bacaan Al-Quran, menggemakan tilawah, menguatkan ukhuwah. Kedatangan Ustazah Angelina Sonda disambut dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan dengan salam dari seluruh hadirin tamu undangan yang untuk itu kami persilakan berkenan dapat menempati tempat yang telah kami sediakan. Baik hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh rangkaian acara pada siang hari ini akan dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dan yang kami cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate Nyonya Marliza M. Tauhid, yang juga selaku penasehat GOW Kota Ternate, pimpinan Yayasan Cinta Daarut Dakwah Lombok Ustadz Hardi Abdullah Sogir beserta Ibu. Selamat datang Ustadz dan Ibu kami ucapkan. Yang kami hormati dan kami muliakan Ustazah Angelina Sonda, selamat datang di Kota Ternate, Kota Rempah. Alhamdulillah kedatangan Ustazah disambut dengan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Tak lupa pula kami sapa yang kami hormati Ketua DWP Kota Ternate beserta ketua-ketua organisasi wanita yang tergabung dalam gabungan organisasi wanita GOW Kota Ternate, tim Kololi Manajemen Maluku Utara yang kami hormati, pengurus dan anggota tim penggerak PKK Dharma Wanita Persatuan dan GOW Kota Ternate yang kami hormati, beserta hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan tabi'inya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin tamu undangan dalam Safari Dakwah dan Halal Bihalal, membumikan bacaan Al-Quran, menggemakan tilawah, menguatkan ukhuwah, yang bertempat di Aula Kantor Wali Kota Ternate Senin 30 Maret tahun 2026 bersama Ustazah Angelina Sonda. Semoga kehadiran kita semua pada siang hari ini membawa keberkahan dan dapat menambah iman kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Haja Marjun Laju. Untuk itu kepada Ibu dengan segala ta'zim disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menambah keberkahan pada seluruh rangkaian acara pada siang hari ini, marilah sama-sama kita mengamini pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Zakiyah Soleman dari Salimah Kota Ternate. Untuk itu kepada Ibu dengan segala ta'zim disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tundukkan kepala sejenak, seraya memohon kepada Allah semoga agenda kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan selalu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Nahmaduka ya Allah wa nashkuruka ala ni'matil iman wal islam. Allahumma ij'al hadzal liqa'a fi baladi Tirnati liqa'an marhuman waj'al ahlaha khairi wa barakatin wa amin wa iman waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina waj'alna minal mutahabbina fi. Ya Allah, segala puji bagimu atas nikmat iman dan Islam yang Engkau anugerahkan kepada kami. Pada hari ini kami berkumpul di bumi Ternate dalam rangka safari dakwah dan halal bihalal. Ya Rabb, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan perpisahan kami nanti sebagai perpisahan yang Engkau lindungi dari dosa. Ya Allah, berkahilah masyarakat Ternate dan seluruh wilayah Maluku Utara. Jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, penuh keberkahan dan senantiasa dalam lindungan-Mu. Ya Allah, satukanlah hati kami, kuatkan ukhuwah di antara kami. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu dan selalu istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, berkahilah majelis ini, berkahilah langkah-langkah dakwah kami, dan balaslah semua pihak yang telah berkontribusi dengan balasan terbaik di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk pembacaan doa bersama. Semoga doa yang telah kita panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita dengarkan ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate selaku penasehat GOW Kota Ternate kepada Nyonya Marliza M. Tauhid. Disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, dan tentu semua yang hadir di sini, Ibu Angelina Sondag yang sapaan akrabnya Mbak Enci, selamat datang di Kota Ternate untuk yang kedua kalinya. Bahagia kami menyambut Ibu Mbak Enci di sini. Yang saya hormati pula pimpinan Yayasan Cinta Darud Dakwah Lombok, Bapak Ustadz Hardi Abdullah beserta Ibu, dan Kololi Manajemen beserta tim. Yang saya hormati para ketua organisasi wanita dari unsur Forkompimda Kota Ternate, ada Ketua Jala Senasri, kemudian Ketua Persit Kartika Chandra Kirana dari Bayangkari. Yang saya hormati pula dari Ketua Adiaksa Karini beserta ketua organisasi wanita yang ada di Kota Ternate, juga para ketua PKK kecamatan dan kelurahan, ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Ternate, serta karyawati pemerintah Kota Ternate ASN yang sebagian bisa hadir juga di tempat ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas izin dari Allah kita bisa bertemu kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Momentum safari dakwah dan halal bihalal yang kita laksanakan pada siang hari ini adalah sebuah anugerah ya, karena kita tahu sosok yang hadir di tengah-tengah kita ini adalah Mbak Enci ya. Semua kita tahu sosok Mbak Enci, sosok perempuan cerdas. Kemudian dari sebagian proses hidup Mbak Enci kita tahu bersama akhirnya bisa dekat dengan Al-Quran, dan itu menjadi sosok yang bisa menjadi inspirasi bagi kami perempuan yang ada di Kota Ternate. Untuk diketahui Mbak Enci bahwa kenapa kami meminta dari panitia untuk bisa menghadirkan Mbak Enci untuk kegiatan siang hari ini, karena ini juga tidak terlepas dari program kerja organisasi kami, baik itu PKK, baik itu Dharma Wanita, kemudian organisasi-organisasi wanita, dan lebih khusus lagi untuk kami di PKK ada Majelis Quran di setiap kelurahan yang walaupun belum berjalan maksimal, tetapi kami berusaha program itu adalah program pembelajaran baca Al-Quran bagi ibu-ibu. Nah, dengan hadirnya Mbak Enci di tengah-tengah kita pada siang hari ini beserta Pak Ustadz, mudah-mudahan lebih menambah semangat kami untuk belajar, memahami, kemudian mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah kehidupan kami. Dan pada kesempatan ini juga ingin kami sampaikan Mbak Enci dan Pak Ustadz bahwa kepedulian pemerintah Kota Ternate untuk generasi Qurani di Kota Ternate ini ada dengan beberapa kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah wisuda baca tulis Al-Quran. Nah, ini dari tahun ke tahun oleh pemerintah Kota Ternate menjadi satu kewajiban bagi anak-anak usia SD untuk bisa baca Quran dan menulis sebelum masuk ke jenjang pendidikan SMP. Kemudian perhatian pemerintah juga berupa insentif bagi guru-guru mengaji, dan tentunya juga perhatian dan dukungan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang khusus untuk melahirkan para hafiz Quran, di antaranya Pondok Hidayatullah yang menjadi termasuk kami tim penggerak PKK. Jadi pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Mbak Enci dan Pak Ustadz beserta tim
bersedia untuk meluangkan waktu berbagi cerita inspiratif bagi kami ibu-ibu di Kota Ternate. Dan pada kesempatan ini juga saya atas nama seluruh yang hadir di sini mohon maaf Mbak Enji, Pak Ustadz, mungkin kondisi tempat yang kurang menyenangkan, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dari pertemuan kita, silaturahmi kita pada siang hari ini. Dan ini juga adalah momentum halal bihalal. Ini saya menganggap ini suatu kegiatan yang sangat baik karena ini mengawali kegiatan kami setelah sempat kami beristirahat kemarin selama bulan Ramadan. Kami melanjutkan dengan pertemuan ini. Kegiatan awal kami Mbak Enji diawali oleh ceramah nanti dari Mbak Enji, mudah-mudahan menjadi awal kami yang baik ke depan, karena kita tahu bersama bulan Ramadan kemarin adalah momentum bulan pembelajaran. Mudah-mudahan ini menjadi langkah baik bagi kami dalam menjalankan organisasi maupun kehidupan kami di masyarakat. Sekali lagi terima kasih Mbak Enji dan Pak Ustadz. Mohon maaf sekali lagi bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ucapan selamat datang yang telah disampaikan langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate yang juga selaku penasehat KOW Kota Ternate. Hadirin tamu undangan yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita ikuti secara bersama safari dakwah Ustazah Angelina Sondak yang akan dipandu langsung oleh pimpinan Yayasan Cinta Darut Dakwah Lombok. Untuk itu kepada untuk itu kepada Ustadz Hardi Abdullah Sogir dengan segala tajim disilahkan. Baik, terima kasih Bunda MC ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibnu Abdullah la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate, yang kami hormati juga ibu-ibu Forkopimda yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi hormat kami, dan ibu-ibu para tamu undangan yang lain yang kami hormati juga. Perkenalkan, saya Hardi Abdullah Sogir, mewakili tim safari dakwah Ustazah Angelina Sondak. Sebelumnya mohon doanya semoga Ustazah Angelina Sondak selalu diberi kesehatan, amin. Mohon doanya Ustazah Angelina Sondak selalu istiqomah untuk jihad fisabilillah, Allahumma amin. Baik bunda-bunda sekalian, safari dakwah ini diprakarsai oleh Yayasan Cinta Darut Dakwah Lombok. Jadi di mana yayasan ini yang mensafari dakwahkan Ustazah Angelina Sondak ke seluruh Indonesia. Kalau ke seluruh Indonesia berarti dari Sabang sampai
Merauke. Dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua, Bu, ya. Papua juga Indonesia. Dan alhamdulillah pada siang hari ini bisa silaturahmi di Maluku Utara, wabil khusus di kota tercinta kita yaitu Ternate. Bunda-bunda seneng apa seneng? Bunda-bunda seneng apa seneng? Seneng apa seneng banget? Masya Allah. Bun, saya cerita, kita itu sebenarnya safari dakwahnya itu dari tanggal 27 sampai tanggal 29. Tanggal 30 Mbak Enji sudah siap-siap untuk dibelikan tiketnya pagi. Cuma ini saya berterima kasih kepada Kololi Manajemen ya. Masya Allah, dari Kololi Manajemen, Ustadz ini minta tolong tanggal 31 satu jadwal aja. Di mana? Di Balai Kota Wali Kota Ternate. Masya Allah. Saya bilang Mbak Enji gimana? Ya sudah di sana, ya sudah, kita cinta Ternate. Ternate satu hari ini cuma satu titik, dan itu di Balai Kota Ternate. Masya Allah. Tadinya nggak kejadwal Pak Bun ya, nggak kejadwal. Baik, nggak apa-apa. Jadi mudah-mudahan ini adalah rasa cintanya Mbak Enji bersama kami dari yayasan untuk bersilaturahmi di kota Ternate. Baik, Bunda sekalian, adapun tujuan dari safari dakwah kami ini ke seluruh Indonesia ini adalah yang pertama, Ustadzah Enja Sondak atau Mbak Enji ingin silaturahmi kepada seluruh umat Islam yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini membawa keberkahan dan persatuan umat Islam di seluruh Indonesia. Tujuan yang kedua dalam safari dakwah ini adalah Ustadzah Enja Sondak bersama kami dari yayasan punya program yang mulia. Apa programnya itu? Mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Berhubung ini di seluruh Indonesia, berarti termasuk Ternate dan Maluku Utara. Maka alhamdulillah dengan program ini kemarin dari Ternate sudah mendaftarkan 2 calon santrinya untuk diberi beasiswa menjadi penghafal Al-Quran masuk ke pondok pesantren kami Ternate dan Tidore. Kemudian kami juga punya program yang terakhir yang sangat istimewa juga, yaitu apa? Beasiswa untuk anak-anak kita, pelajar-pelajar kita dari seluruh Indonesia, beasiswa untuk bisa belajar atau kuliah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Alhamdulillah juga dari Ternate dan Tidore kemarin juga sudah ada santri yang dititipkan pada kami untuk diberi beasiswa ke Al-Azhar Kairo Mesir. Insya Allah Ananda ini kalau nanti sudah selesai sekolahnya SMA, sudah ada ijazah asli, baru bisa kami proses. Kalau belum ada ijazah aslinya SMA, belum bisa kami proses. Karena apa? Karena nanti di Al-Azhar Kairo Mesir kami daftar ke sana, pasti ditanyakan mana ijazahnya yang dari Indonesia, ijazah SMA-nya. Baik, insya Allah nanti diproses oleh Kololi Manajemen di sini. Ya, segera kami sudah bilang kemarin kepada Bu Wagub, kepada Wali Kota Tidore, segera ananda-ananda ini diproses supaya apa? Bisa kami segera berikan beasiswa. Dan insya Allah semua biayanya gratis. Termasuk nanti kalau ananda ini ke Jawa, orang tuanya ada yang ikut 1, nanti semua transport kami yang biayai. Ananda sampai di sana sudah 2 hari, orang tuanya sudah bisa melepas, orang tuanya pulang ke Ternate juga kami biayai. Termasuk nanti semua biaya hidup mondok maupun apapun nanti yang ke Al-Azhar Kairo Mesir semua kami biayai. Dan untuk santri yang sudah belajar di sana,
nanti untuk biaya hidup, makan semuanya, beli kitab apa semuanya kita biayai. Bahkan 1 bulan 1 santri kita beri uang saku 500.000 rupiah. Jadi jangan khawatir nanti kalau ibu-ibu ada putra-putrinya yang diberi beasiswa atau kita beri beasiswa ke Al-Azhar ke Darul Mesir, jangan khawatir, semuanya gratis. Dari mana biaya itu semua? Dari umat Islam yang ada di seluruh Indonesia. Maka kami bersama Ustaz Jansen ini keliling ke seluruh Indonesia. Apa? Supaya semua umat Islam Indonesia banyak yang mendukung program ini. Baik Bunda sekalian, untuk program-program tersebut di atas akan kami terangkan secara detail nanti setelah beliau memberikan tausiahnya. Baik Bunda-bunda, boleh saya mau bertanya Bunda? Bunda-bunda sudah mengenal dengan Ustadzah Endila Sondak? Sudah belum? Sudah ya, alhamdulillah banyak yang sudah. Saya hanya sekedar melengkapi ya, mungkin Bunda belum tahu sisi yang lain. Ustadzah Endila Sondak, beliau adalah mu'alaf 17 tahun yang lalu. Berapa tahun Bunda? Betul, 17 tahun yang lalu. Ini kata beliau loh ya, beliau ini dulu mu'alaf gara-gara ada cowok ganteng. Siapa Bunda? Betul, almarhum Haji Mas Said. Semoga beliau ditempatkan Allah sisi yang terbaik, amin. Kemudian tahun 2001 beliau ini menjadi Putri Indonesia juara 1, menjadi wakil dari wilayah timur ya, termasuk masuk juga Maluku atau dari Sulawesi ya. Jadi Bun, tahun 2001 dulu ya, tahun 2001 yang menjadi wanita yang paling cantik se-Indonesia. Siapa Bun? Betul Mbak Enji. Sekarang masih cantik? Masya Allah. Tapi sayang Bun, sampai sekarang juga masih menjanda. Kemudian setelah menjadi Putri Indonesia, beliau menjadi anggota Dewan Pusat atau DPR selama 2 periode. 2 periode berapa tahun Bunda? 10 tahun. Nah dari situlah, berhubung beliau ini dulu masih mu'alaf, Allah menginginkan beliau ini benar-benar menjadi seorang yang muslim, benar-benar menjadi seorang yang mukmin atau beriman, dan benar-benar menjadi seorang yang bertakwa. Maka Allah menguji beliau dulu. Dengan apa Allah menguji beliau? Allah memondokkan beliau dulu, yaitu di pondok pesantren yang namanya Pondok Bambu. Tapi lumayan juga Bu, 10 tahun. Tapi benar, Allah menepati janjinya. Allah memberikan hidayah kepada beliau, Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada beliau, sehingga beliau keluar dari penjara selama 10 tahun. Beliau hafal Al-Quran 15 juz. Masya Allah, alhamdulillah. Mohon maaf, nyuwun sewu, ini bunda-bunda yang adem ayem dengan suami anaknya di rumah, ada yang hafal Al-Quran 15 juz? Belum ya, nggak apa-apa, juz 30 kali ya. Belum juga? Ya sudah, kalau gitu trikul pasti hafal Bun ya. Apa itu trikul? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bun, kita itu muslim dari lahir, betul? Kalau trikul aja nggak hafal, itu namanya kebangetan. Baik Bunda, tidak apa-apa. Sebagian besar para ulama mengatakan bahwa hafal Al-Quran itu perlu dan penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana Al-Quran itu bisa membersihkan hati kita,
Bagaimana Al-Quran itu bisa merubah sifat-sifat buruk kita kepada sifat-sifat yang baik, dan bagaimana Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman hidup kita. Nah, nanti Ustadzah Enya Sondag akan memberikan sharing dan tausiahnya bagaimana sih Al-Quran itu bisa membersihkan hati kita, bagaimana sih Al-Quran itu bisa merubah sifat-sifat buruk kita pada sifat-sifat yang baik, dan bagaimana Al-Quran itu benar-benar menjadi pedoman hidup kita. Nah, nanti beliau akan memberikan sharing dan tausiahnya tidak hanya sekedar teori, tetapi berdasarkan pengalaman hidup beliau. Baik, ini kelihatannya sudah nggak sabar semua ya, ingin beliau berikan tausiahnya. Baik Bunda, sebelum beliau memberikan sharing dan tausiahnya, boleh Bunda saya minta satu hal dulu, boleh? Boleh ya? Boleh? Boleh. Bunda-bunda bisa senyum dulu. Bun senyum Bun. Masya Allah Bu Wali Kota, Bu, pada camat semuanya yang hadir. Bunda termasuk yang di belakang Bun, boleh senyum Bun. Masya Allah sampai gini ya. Termasuk yang baru sakit gigi juga boleh senyum ya. Sebab apa? Sebab kita kalau ingin menerima nasihat dan tausiah, maka hati kita harus dilapangkan dengan senyum. Dan survei itu membuktikan bahwa orang kalau bisa senyum sekali aja dalam sehari, insya Allah dia masih hidup. Orang yang bisa senyum 10 kali sehari, insya Allah sehat. Amin. Orang kalau bisa senyum 100 kali sehari, insya Allah sehat banget, seperti orang yang berolahraga mendayung 10 menit. Tetapi kalau ada orang yang senyum-senyum 7.000 kali per hari, nah kalau ini perlu kita periksakan ya. Sehat semuanya Bunda? Semangat semuanya? Baik, kalau udah siap, sekarang yuk kita dengarkan nasihat tausiah sharing dari Ustadzah Enya Sondag. Untuk itu waktu dan tempat kami haturkan, ya tafadhol maskuro. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillah. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahi tabarrasma bi rabbikadil jalali wal ikram wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua jamaah, semoga nanti kita bertemu di jannah ya. Semoga Allah kuatkan kita. Semoga Allah tambahkan sabar di hati kita, sehingga kita insya Allah istiqomah sampai akhirnya Allah memudahkan sakratul maut kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena dunia ini akan kita tinggalkan, hanya tempat persinggahan saja ya. Terima kasih jazakillah khairan katsiron untuk Ibu Wali Kota yang selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate
beserta seluruh jajarannya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tidak berarti tidak saya muliakan lillah. Karena saya ingin menghemat waktu, tidak untuk memberikan nasihat, tidak untuk mendikte ataupun mengajarkan, tetapi saya datang ke sini dengan ketulusan hati saya, ingin memberitakan kabar gembira bahwa hidupmu akan baik-baik saja bersama Al-Quran. Dunia ini tidak bisa ibu-ibu harapkan akan memperlakukan kita dengan baik. Karena sesungguhnya hidup ini adalah tempatnya kita diuji. Bunda, saya pernah jadi manusia yang paling sombong. Saya merasa pintar, saya merasa cantik, saya merasa jago, saya merasa punya banyak koneksi, saya merasa kenal dengan semua orang yang punya kuasa, yang punya duit. Tetapi saya ditampar oleh kenyataan bahwa semuanya itu nggak laku. Dan ternyata semuanya itu tidak membawa ketenangan, dan itu semua tidak bisa menolong saya ketika saya akhirnya harus masuk penjara. Makanya hiduplah hari-hari ini bersama Al-Quran ya Bunda ya. Penolongmu di dunia, insya Allah temanmu di alam kubur, dan pemberi syafaat di hari akhir. Temanmu bisa hianat lillah. Gak usah hanya teman, suami aja bisa hianat. Betul? Yang teriak betul sepertinya sedang dihianati. Yang sabar ya Bu. Kalau sedang dihianati, ingat kata Mbak Enji bahwa apapun yang ada di dunia ini, makhluk apapun termasuk suamimu, belum tentu dia akan setia sampai akhir hayat. Bu, ini kayaknya banyak yang dihianati nih Bu ya kan. Permasalahan ini kayaknya di PKK ini Dharma Wanita, Masya Allah, senyum sana senyum sini pura-pura bahagia, ternyata rumah tangganya sedang sabar-sabarin. Bersyukur kalau masih punya suami. Lihat Angelina Sondak belum punya suami ya. Jadi kalau yang lagi punya suami harusnya kok sedikit ya. Ibu-ibu punya suami bersyukur ya. Walaupun suami kadang-kadang ngeselin hati ya, bersyukur ya. Bersyukur ya Bun. Suami kan juga itu nggak sempurna, dan Bunda harus mencintai suaminya dalam keadaan apapun juga. Suami punya duit, alhamdulillah. Enggak punya duit, betul Bun? Suami enggak punya duit, kadang-kadang suka lain di mulut, lain di. Tapi hari ini lillah, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk mencintai suaminya ibu dalam keadaan apapun juga. Karena apa? Tidak ada satupun yang tidak ada satupun di dunia ini yang kita miliki. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu semua tuh ada sekitar 300 sampai 500 kata kalimat di dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa apapun yang ada pada kitab itu bukan milik kita. Dompet milik siapa Bunda? Assalamualaikum. Uang yang ada di tabungan milik Allah, betul? Kan lahu ma fis samawati wa ma fil ard, artinya
Semua yang ada di langit dan di bumi miliknya, dompet miliknya, uang miliknya, rumah miliknya. Kok Bunda kurang yakin ya bilangnya Allah gitu ya? Kenapa Bun? Bunda masih merasa itu milik Bunda. Dan itulah salah. Kesalahan terbesar karena merasa apa yang dititipkan Allah itu adalah milik kita. Padahal semua kita ini hanya dikasih hak guna pakai, bukan hak milik. Jabatan hak guna pakai 5 tahun, 5 tahun, 10 tahun selesai. Betul? Betul ya Bu Wali ya? Masya Allah. Kekayaan juga hak guna pakai. Belum tentu rekeningmu hari ini yang nolnya itu ya agak banyak, belum tentu loh besok itu sama jumlahnya. Betul? Belum tentu rumahmu hari ini masih milikmu, besok bisa kebakaran. Betul? Assalamualaikum Bun. Betulnya yang ini baru kali ini saya ketemu orang Ternate kok perempuannya agak kalem. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Permasalahannya ketahuan kita untuk mengakui bahwa semua yang kita punya ini miliknya Allah harus kita tegaskan dalam diri kita. Supaya apa? Kita tidak kecewa kalau sewaktu-waktu itu hilang. Harta milik diambil Allah ikhlas. Oh, ibu-ibu baru juga hilang 100.000 ya kan, nyarinya sampai kemana-mana. Betul? Suami milik kalau diambil Allah ikhlas. Ambil Bun, suami diambil Allah ikhlas. Ini agak-agak lain jamaah ini ya, agak-agak lain, Masya Allah. Ibu serius kalau suami diambil Allah ikhlas? Caranya apapun juga ikhlas. Bun perhatikan ya, Allah ngambil suami Bunda dengan cara apapun juga ikhlas. Saya diambil Mas Aji caranya meninggal dunia, betul? Tapi Allah bisa mengambil suami ibu-ibu dengan cara yang lain. Ikhlas. Ikhlas. Tunggu, ini agak abu-abu ini. Ibu ikhlas atau nyanda? Yang ikhlas angkat tangan. Kalau suamimu itu oke, suami milik siapa ibu-ibu? Nah, kalau diambil Allah boleh? Caranya apapun juga boleh? Meninggal dunia ikhlas? Diambil oleh tadi ibu bilang suami itu miliknya Allah, diambil katanya pakai cara apapun juga ikhlas. Diambil pelakor? Sekarang pertanyaannya, memang ibu-ibu bisa pilih ujiannya? Emang ibu-ibu bisa bilang saya nggak mau kalau suami saya diambil pelakor? Kenyataannya memang takdirnya demikian, berarti harus Bunda boleh ikhtiar untuk menjaga hatinya suami dan itu harus. Tetapi saya pengen ngajak ikhtiarnya Bunda untuk menjaga hatinya suami hari ini pakai Al-Quran. Bisa? Baik-baikin suami di rumah. Suami kan juga capek kerja di luar, betul? Betul? Suami ada kerja betul-betul, ibu di luarnya ndak bermain-bermain katu, ya toh, betul? Makanya jangan terlalu panas kalau jadi ingat. Aduh, tadi kasihan, tadi dia ngapain laki? Aduh, betul. Kita tadi ada itu ubi kupas, tahu tuh ubi kupas toh?
Ibu semua marah le, makanya hari ini jangan terlalu cepat panas itu hati, betul? Percaya pas suami, doakan supaya suami itu kerja dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan suami belum pulang kerja, jangan kasih kurang ada telepon sana, telepon sini, telepon sana, telepon sini. Setelah laki kumangnya ndak angkat nih telepon, ibu-ibu semua marah, betul? Coba torang jadi seperti Siti Khadijah radhiyallahu anha, masya Allah, Siti Aisyah, lemah lembut. Makanya hari ini kita mau kasih tips daripada ibu-ibu galau, tunggu ini lakinya ndak pulang-pulang, betul? Pikiran semacam-macam, apalagi DP setoran le mulai berkurang. Betul? Kok ibu pikir kayak apa nih gaji nak terima semua ini? Kalau bapak gaji, ibu yang pegang atau bagaimana? Suami punya gaji dipegang sama? Suami sekarang lekas yang bukan bodok loh. Iya toh, gaji engkase pak ibu, mari peleng-leng dong simpang iya toh. Mana nih laki-laki, kan ya ada laki-laki di sini no, iya toh. Cuma ustadz. Nah, kalau ustadz layak ustadz, semua miliknya istri, iya toh. Masya Allah. Jadi begini ibu-ibu, hari-hari ini banyak sekali yang namanya penyakit kecurigaan, penyakit zuuzon, penyakit kekhawatiran, penyakit kegelisahan, dan itu terjadi kepada mayoritas perempuan yang berusia 40 tahun ke atas. Bukan karena orang minta, memang karena perubahan hormonal yang sedang terjadi pada orang pediri. Di sini rata-rata umur berapa? Dapat lihat dari jauh saya masih umur 20-an 30-an. Mar serta badekat. Ya ndak apa-apa ibu-ibu. Jadi kalau hari-hari ini ibu tidak punya pegangan Al-Quran, hidupnya ibu itu hanya akan dibudaki oleh rasa gelisah, kekhawatiran yang ndak nyaman, pikiran yang ndak nyanda. Ibu-ibu kita ini dulu pernah rasa itu semua. Zamannya Angelina Sondak lagi jaya-jayanya, kita jadi anggota DPR umur 25 tahun. Kita berposisi itu wakil sekjen partai yang sedang berkuasa. Kita itu ketua di Banggar segala macam. Jadi kita pernah rasa, kita pikir ini bisa membawa ketenangan, tidak. Kita pikir kita ini gagah bisa membawa ketenangan, tidak. Semua itu Allah rontokan. Makanya hari ini kita pengen ngajak ibu-ibu, ayo kita berpindah kepada Al-Quran. Jaga suamimu dengan Al-Quran. Kalau bisa ibu hafal Al-Quran, boleh? Siapa ini insya Allah setengah-setengah, dan antara insya Allah iyo, antara insya Allah nyanda. Bunda hafal Al-Quran boleh? Masya Allah. Ini kan kota Ternate. Tadi ibu wali kota tuh bilang, pokoknya nanti akan tuh anak-anak aja mesti wisuda baca tulis Al-Quran. No DP ibu-ibu bagaimana? Ibu-ibu hari ini simpan kelemah lembutan, simpan Al-Quran di dalam hatinya. Pertama, kalau ibu mau hafal Al-Quran, ibu harus bersihkan itu hati. Nah usah simpang ini sombong, nyanda ada. Di aula itu nyanda ada. Aula paling benci sifat sombong. Sombong itu hanya miliknya ya Jabbar. Betul? Karena hari ini engkau mungkin ada di atas, belum tentu akan di atas selamanya. Hati-hati buat orang yang sedang di atas, besok lusa engkau bisa jatuh. Begitupun orang yang sedang ada di bawah, tidak usah terlalu gelisah dan khawatir. Karena apa? Allah tidak akan menetapkan engkau akan ada di bawah terus. Kemungkinan besar kalau engkau setia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa terus, Allah bisa mengangkat derajatmu. Makom derajatnya bunda itu akan diangkat karena doa, bukan karena ngonipe pandai, bukan karena ngonipe gagah, bukan karena ngonipe suami sapanya. Ndak ada itu bagi Allah untuk mengangkat derajat makom seseorang itu. Tidak itu yang dilihat, bukan karena keturunan siapa, ngana anaknya siapa, ngana punya doi banyak, ngana ada jabatan apa, tidak. Angelina Sondak itu ini bukan membahas sombong bunda. Kita ini PIQ 143. Allah bilang apa? Tetap masuk penjara, masuk penjara. Tapi bunda, bukan karena kita PIQ begitu kita bisa hafal Al-Quran, ya ndak. Al-Quran itu adalah hafalan hati, bukan hafalan ini. Makanya hari ini kita pengen ibu-ibu bisa
Boleh nih, ini kan halal bihalal ya toh. Boleh untuk berusaha memaafkan orang yang paling menyakiti hati bunda. Boleh? Lila ibu, kita ini akhirnya bisa hafal Al-Quran setelah kita sudah mau pikir-pikir lah. Orang-orang yang menghancurkan tapi hidup, orang-orang yang bikin kita susah, bukan cuma kita, tapi mami, tapi papi, Kianu, ibu-ibu sekarang lihat begini. Tapi itu perjalanan 10 tahun kita ada alami di penjara. Sudah coba kita semua pulang besok tadi mau tapi mata bangka gara-gara menangis toh. Jangan kasihan. Dan ini penjara di Pondok Bambu bukan penjara kelas 3 kota Ternate tadi, jauh. Makanya ibu-ibu nak perlu sampai masuk penjara perlu hafal Al-Quran, lillah. Jangan, betul. Tani mau itu. Karena terlalu banyak air mata, terlalu banyak sakit hati, terlalu banyak luka yang ada di tanpa itu. Nah, tapi akhirnya Allah minta Angelina Sonda karena mesti hapus ini semua. Ketika engkau menghapus semua dendam, benci, marah, gak terima, suka ngebandingin, merasa diperlakukan tidak adil, baru nanti kalau engkau ikhlas, setelahnya aku akan menggantikan semua yang pernah hilang darimu dengan kebahagiaan demi kebahagiaan demi kebahagiaan. Makanya hari orang tidak usah lagi membenci orang yang pernah menyakiti hati kita. Bisa? Sekarang ibu bilang, Jo, siapa tuh pernah kasih sakit hati pak ibu-ibu? Mari bilang dalam hati ya, jangan batari ya kage-kage di sini di pe orang, iyo toh. Cukup bilang dalam hati, ini orang yang pernah menyakiti ibu pe hati. Ibu maafkan nyandak gampang iyo, tapi ibu perlu. Karena itulah satu-satunya hambatan terbesar dalam rizkimu. Ketika engkau membenci orang, apalagi terlalu lama membenci orang, itu yang menutup rizkimu. Kita ingin ibu-ibu ini secara ekonomi mandiri. Makanya kita minta ibu-ibu tidak usah lagi menyimpan dendam, sakit hati, karena mungkin ibu pernah dihina, pernah nggak dianggap, pernah disepelekan, pernah dimanfaatin, pernah dikubur hidup-hidup. Nabi Muhammad SAW, ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukan tidak pernah dihina, bukan tidak pernah dimaki, bukan tidak pernah disia-siakan, bukan nggak pernah dianggap sama orang, tapi Nabi Muhammad SAW memilih untuk apa? Berdiam, membaiki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah. Semoga kita semua nantinya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad. Nggak akan sanggup ibu, tapi orang harus belajar untuk itu. Hal jazaul insani ilal izan, tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Ibu kita ini dulu kita merasa ya Allah, kita sudah sanggup menjalani ini. Ibu kita lahir dari keluarga yang tidak kaya, yang tidak miskin, tapi orang kalau tahu tapi keluarga Sondak di Manado pasti dong tahu bagaimana. Kita lahir di Australia, umur 5 tahun kita pulang ke Manado. Kelas 2 SMP, mami kirim kita ulang SMP di Australia. Kita tidak pernah rasa susah dari kecil ibu. Sampai akhirnya kita memilih untuk pindah agama, kong kita kawin dengan Mas Aji. Setelah itu Mas Aji meninggal, kong kita masuk penjara. Memang akhirnya mungkin orang berasumsi, oh iya gara-gara kok dia begitu, so, terima sendiri, bikin sendiri, suka sendiri rasa. Tapi kita yakin
Kita yakin sekali. Ma wa'ada rabbuka wa ma qala, nyanda kita bilang ya Rob. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, kita yakin Allah yang akan bantu pak kita. Ibu kita sendiri, betul-betul sendiri, dan 10 tahun kita hadapi dalam penjara. Kita nyanda minta tolong pak kita, keluarga besar nyanda. Kata mami ini papi mau kasih duit, kita bilang jangan. Ini kita pilihan. Dan akhirnya Allah menunjukkan setelah 10 tahun kemudian, ibu ini bukan waktu yang singkat, 10 tahun kemudian. Ibu kan yang nak lihat bagaimana kita berdoa, ibu yang nak lihat bagaimana kita bangun di sepertiga malam, kita mengangkat kita pakai 2 tangan, kita bilang ya Allah bantu saya untuk memaafkan orang-orang yang telah mengambil hak saya, hak kebebasan saya. Ibu-ibu, bukan masalah kita mau suka bebas kemana-mana, karena tapi hak kebebasan ini yang memisahkan kita dan tapi anak. Kita tanya ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukan kita. Kita ini dulu politisi, satu kaki di penjara, satu kaki di neraka. Tapi yang kita pertanyakan, kenapa kasihan Kianu pe ujian sebegitu berat? 1,5 tahun dia membawa mati. 2,5 tahun kita masuk penjara. Kita titip kita baik kakak, kita ini 2 bersaudara ibu. Tapi kakak punya 4 anak, jadi kita yakin kalau Kianu dan tapi kakak ada di keponakan, ada tapi keponakan ampa palingnya ada tapi Kianu itu boleh lupa. Setelah 2 tahun kita titip tapi kakak meninggal dunia ibu-ibu. Kita bilang siapa Kianu ya Allah, ibu-ibu tolong doakan tapi anak nih. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga Kianu Duha Jabar Mas Said bin Almarhum Chandra Pratomo Sameja Mas Said jadi anak yang soleh ya Allah. Jadi anak yang ditetapkan iman Islamnya ya Rabb. Makanya ibu-ibu kalau baru dapat ujian yang gak terlalu berat, jangan buat bikin rasa berat. Kalau ibu baru berdoa 2 bulan, baru berdoa 5 bulan, baru berdoa 1 tahun, kok ibu semua menyerah lihat kok apa yang Jelina Sonda. Kita berdoa 10 tahun ya kelar ibu-ibu, dan kita bebas pun bukan berarti kita yang tidak ada ujian. Sampai hari ini kita ada ujian. Makanya kita pengen ngajak ibu-ibu, apapun terhadap permasalahan, kita tahu ibu-ibu di sini juga pasti punya masalah sendiri-sendiri. Ibu cuma dapat lihat senang, tertawa, tapi pasti ada masalahnya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menurunkan ketenangan di dalam hati orang mukmin. Waladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Hanya Allah yang mampu turunkan itu. Allah bilang paterang la tahzan innallaha ma'ana fa ansalallahu sakinatahu alaihi wa ayyudarahul bi junudil lam tarau. Allah bilang itu ibu-ibu. Lillah. Kita ingin ajak ibu-ibu untuk menikmati pertolongannya Allah. Tetapi kalau ibu-ibu ingin menikmati pertolongannya Allah, ibu-ibu harus melepaskan banyak gantungan-gantungan duniawi. Ibu-ibu harus berhenti bergantung kepada manusia dan makhluknya. Ibu harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf, suami sekarang boleh ada jabatan, besok lusa belum tentu. Astagfirullahaladzim. Hari ini sekalipun ibu ada jabatan, masih ada gaji, belum tahu besok lusa. Rahasia Allah itu tidak pernah tahu. Karena Angelina Sondak pada saat itu kita merasa aman-aman aja, sampai akhirnya dia tetapkan jadi tersangka. Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, bukan masalah masuk penjara, masalah ini pemeriksaan berkali-kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berkali-kali kita mau bunuh diri lah, berkali-kali kita nyak mati-mati. Betul ibu, ini serius kita bilang. Selesai tok kita pakai kepala, terus mau coba bagantong segala macam rupa. Tapi Allah bilang apa? Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusikum
La taqna merahmatillah. Az-Zumar ayat 53 ibu-ibu neh. Kita tahu kita ini manusia yang paling hina. Mungkin karena kita berdiri di muka ibu-ibu jangan anggap kita ustazah lillah. Kita ini mungkin lebih banyak dosa dari ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kita pengen ibu-ibu juga begitu, selalu merasa hina di hadapan manusia. Nah apa-apa ibu-ibu, biar aja orang lain kesiangin anggap orang, ada apa-apa. Kita akhirnya terbiasa dengan hinaan-hinaan tersebut karena kita yakin dalam hinaan itu setelah kita sabar melewati hinaan tersebut baru Allah kasih hadiah yang luar biasa. Hari ini kita tidak perlu validasi manusia, kita tidak perlu lagi orang bilang enci pegagak ngana aduh enci ngana pepande ngana aduh enci ngana pekaya. Kita tidak perlu itu semua. Karena kita merasa hasbiyallah. Ujian ada terus ibu-ibu, ujian pasti masih ada. Terutama nanti akan menghadapi ujian suami dan ujian anak. Astagfirullahaladzim, bakuat. Ibu wali kota kita doakan bakuat ibu. Bismillah. Apalagi akhir-akhir ini ya tidak gampang, bakuat. Lillahi ta'ala, bergantung baca itu Al-Quran. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dunia sedang tidak baik-baik saja. Astagfirullah. Makanya hari ini kita senang sekali dan kita bilang nah apa-apa sebenarnya kita sepulang hari ini. Karena kita tanggal 1 mesti isi di Kowani, tanggal 3 kita mesti ke Hong Kong mau isi di Masjid TST di sana. Kita kan mau pulang baku dapat dengan mami dan Kianu dulu. Tadi mami telepon toh kapan mau pulang. Lila ibu-ibu. Orang hidup untuk hari ini, nggak usah terlalu banyak pikir terlalu jauh tuh hidup. Waktu kita semua jadi gila di dalam penjara, kita ini kan kasih psikiater berkali-kali ya bu Kita bola-balik psikiater itu, kita nggak bisa mendapatkan obat yang lebih mujarab daripada hafal Al-Quran. Terus segala macam obat ini ada pergi Pak Angelina Sondak bebadan. Tetapi apa? Tetapi Allah membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Ibu-ibu, permasalahanmu hari ini pakai tuh obat Al-Quran. Boleh? Laki mau bikin sakit hati, baca Al-Quran. Bisa? Assalamualaikum. Mbak betul ini ibu-ibu kalau laki bikin sakit hati baca dengan soalnya kok ini Manado Ternate tidurnya terang beda-beda tipis toh. Kita setahu tuh mulu rica-rica bagaimana ibu ya toh. Aduh kasihan. Memang babadiang aduh kalau laki bikin salah atau orang enter belanga boleh pergi betul. Ya toh, kaget-kaget tuh laki datang dia baru bercerita 1 kalimat, tong bercerita 1000 kalimat, ya pakai koma, ya pakai titik, sambung terus. Ya toh, lama-lama tuh laki-laki pasti laki-laki kurang badiang. Dan kita perhatikan akhir-akhir ini banyak siang laki-laki ini, suami-suami ini agak-agak tertekan dengan apa? Ini perempuan pemulu. Ya toh, mudah-mudahan ibu PKK yang ada di sini belajar untuk menghormati suami Bisa? Tahan juga tuh mulu, rem sedikit tuh mulu, perlakukan suamimu itu selayaknya suamimu. Mengenai suami ini kasihan bukan pencari doi, bukan hanya itu, suamimu itu adalah imammu. Betul nih bu Jadi suami ada doi yang tidak ada doi terima, oke? Assalamualaikum. Suami ada doi, alhamdulillah. Nyanda ada doi. Suami ada doi, terima. Yang tidak ada doi, user. Ibu ini astagfirullahalazim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Suami yang tidak ada doi, bu, saya keras kok, terima begitu ya toh. Suami yang tidak ada doi, masya Allah, terima mar. Disertai dengan pukulan bolak-balik gitu. Laki-lakinya berguna kan. Sudah sana pulang Jepang dari mama sana. Aduh jangan kasih ibu sudah Jo. Kita ini semua mengalami bagaimana itu kalau orang balas semua ini babak kehidupan yang tidak akan babaleh baik.
Hari ini hindari jutu perdebatan-perdebatan yang tidak berarti. Kadang-kadang kok ibu-ibu ini selalu mau suka sambung orang lempe carita, betul? Sudah Jo, datang ke PKK ada ikut ini organisasi, bukan pertama baca cerita orang pebusu ibu-ibu, kayak pas tawa kacili ini, aduh. Ini ada ibu wali kota loh di sini, iya toh. Datang ke majelis taklim, datang ke organisasi itu mencari keberkahan, bukan cari dosa. Makanya kalau sudah datang ke majelis taklim, datang ke organisasi wanita, sudah Jo, yang tidak usah bawa cerita orang lempe alis ibu-ibu. Ibu mau cerita nih alis ini, di alis saltabal Kang, sunat model kok warna begitu. Sekarang itu di model warna coklat. Ibu-ibu sudah Jo, 2026 ini model alis itu banyak sekali. Ada model batu bata, sinchan, bulan sabit, garis lurus. Biar juga dia mau pakai alis bagaimana, ibu terima Jo DP model, oke? Jadi datang ke PKK, jangan bawa cerita orang lempe busu. Yang ndak usah Jo, orang Manado bilang, terlalu lamuk le kok itu, tahu lamuk toh? Iya lala mulu iya toh sudah itu orang ini berhidup hari-hari ini banyak berbuat baik untuk tempat diri sendiri. Artinya begini, kalau ibu bercerita orang pejahat, ibu tidak membaiki ibu diri sendiri, karena ibu terus taruh dosa. Hari-hari ini orang harus membaiki tempat diri sendiri dengan mengurangi pembicaraan yang tidak berarti. Yang tidak usah komplain. Kita tahu di sini pasti ngoni mesti komplain ibu wali kota begini sudah Bu ya, sabar ikhlas ya Bu sabar ikhlas. Memang begitu Bu, memang begitu. Memang kalau jadi pejabat begitu Bu, segala macam. Dibuka Pak Ibu baik. Amar di belakang, sudah itu di nama resiko jabatan. Alhamdulillah ngoni bercerita makin banyak soal ibu pahala makin banyak. Nah, so itu ngoni salah. Makanya ngoni pernah jadi ibu wali kota, kadang ngoni terlalu banyak bercerita orang lempe busu. Ya toh, akhirnya apa? Sampai ngoni mau jadi ibu wali kota. Karena apa? Ngoni sambung nih cerita ya sudah. Ibu-ibu hari ini kita meminta ibu-ibu memberikan infak yang terbaik. Lila ibu-ibu maaf ya, ibu-ibu infak yang tidak bikin kita kaya. Alhamdulillahirabbil alamin, 10 tahun kita di penjara, Allah pelihara, Allah jaga. Kita kasih yang datang cuma pengen meminta ibu baca Al-Quran, kong hafal. Kalaupun ibu mau bersedekah, berinfak itu for ibu sendiri. Karena apapun sedekahmu akan kembali kepadamu. Makanya kita selalu bilang Pak Ustadz dengan yayasan, orang nggak pernah akan memaksa. Karena orang tahu bagiannya kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalul ladina yunfiqu amwalahum fisabilillah kamasali habatin habbat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wa wallahu yudha'ifu lima yasha wa wallahu. Assalamualaikum. Kayak ibu-ibu setiap kali kita baca ayat Al-Quran ibu badiang kita tahu ibu stroke nanti yo ya ndak toh? Ya ndak. Tadi Al-Baqarah ayat Masalul ladina yunfiqu amwalahum fisabilillah kamasali habatin habbat sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wa wallahu yudha'ifu liman yasha. Al-Baqarah ayat Masya Allah Bu Wali Kota, Masya Allah, tepuk tangan buat ibu-ibu PKK semua, Masya Allah. Ini hafiz soal Al-Quran nanti semua hafal nih, betul? DP arti apa ibu-ibu? DP arti? Nah apa-apa, karena kita datang tidak untuk menghakimi ibu-ibu ibadah dan ibu-ibu ngaji, betul. Hari ini Angelina Sondag, kita tidak mau menilai orang lain berperbuatan. Karena kita ini dulu, ya namanya kita anggota DPR, segala macam kita mau komentar, betul? Segala macam kita mau debat. Hari ini sudah slow Jo, slow lebih banyak berdoa. Seperumpamaan engkau berinfak di jalannya Allah Subhanahu wa taala seperti satu biji yang engkau tanam tumbuh menjadi 7 tangkai di mana masing-masing tangkai isinya 100. Berarti apa ibu-ibu? Sedekah 1 baliknya memang agak mulai lemah matematika Kang Bu Kang. Seperumpamaan engkau berinfak di jalannya Allah seperti satu biji yang ditanam tumbuh menjadi 7 tangkai
di mana masing-masing tangkai isinya 100. Jadi sedekahnya 1, baliknya 700. Masya Allah. Kiapa ibu-ibunya tidak pernah dapat keberkahan ini karena ibu-ibu kurang yakin. Ibu-ibu rasa sedekah ini sebagai faktor pengurang bukan penambah. Makanya dzalikal kitabullah raiba fi. Makanya alhamdulillahilladzi angsala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Assalamualaikum. Ini kita tahu ibu-ibu akhir bulan betul. Tapi kalau di dalam kekuranganmu engkau memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membalaskan dengan yang lebih baik kepadamu. Karena sesungguhnya bersedekah dalam kekurangan itu yang menjadi ujian. Tetapi Allah tahu mengganjar. Kita di penjara pernah susah ibu-ibu. Dan akhirnya ini yang membuat saya percaya bahwa kekuatan sedekah itu tidak ada duanya. Terutama bersedekah di saat sedang sempit. Masya Allah, Masya Allah. Bunda sekalian, sebelum menginjak ke sesi kedua, mungkin tadi bunda-bunda sudah menerima sharing dan tausiah dari Ustadzah Enda Sondak. Mungkin di hatinya mungkin ada unek-unek, ada yang mau ditanyakan. Maka kami buka sesi tanya jawab. Berhubung waktunya juga tidak panjang, sesi tanya jawab kami buka untuk 2 penanya. Yang mau bertanya silahkan angkat tangan. Ada, kami tunggu. Kalau ada yang mau bertanya. Ada? Oh, 1, Masya Allah bunda di sana. 1 lagi mungkin. Oh, belakang, Masya Allah. Silahkan bunda dikasihin mic-nya. Di bunda namanya siapa, dari mana ya? Baik, silahkan bunda depan sini, nanti yang terakhir di belakang sana yang duduk ya bunda. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Izin perkenalkan, sebenarnya kami ini juga sama ya. Nama kami itu Ibu Mulyati. Alhamdulillah saya juga di GOW, ya aktif di GOW Ibu Wali Kota, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Selain itu kami juga mantan Persit. Kebetulan saya mendampingi suami saya sampai 30 tahun lebih di TNI Angkatan Darat. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih diberikan kesehatan, dan luar biasanya kami bisa hadir di tempat ini dan bertemu dengan bunda-bunda yang luar biasa. Ya, kami juga sehari-harinya ngajar di SMA Negeri 8 Kota Ternate. Ya, adapun pertanyaan kami yaitu yang pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi saya yang luar biasa. Seandainya hari ini saya tidak hadir, mungkin saya akan benar-benar menyesal. Ya, itu apresiasi dari saya. Kenapa hari ini yang biasanya saya hanya bertemu melihat Mbak Enji di televisi, dan jujur Mbak Enji, mulai Mbak Enji jadi anggota dewan, politisi, dan saya selalu membaca biografi Mbak Enji, dan luar biasa ini menjadi inspirasi buat kami semua. Iya, saya pribadi jealous ya, cemburu, karena saya sendiri lahir dengan Islam tulen, tapi Mbak Enji bisa hafalan 15 ayat ya, Masya Allah luar biasa. Ya, mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu semua bisa diberikan diberikan hidayah untuk bisa lebih cinta kepada Al-Quran. Jadi begini Mbak Enji, seperti yang Mbak Enji tadi sampaikan, bahwa apapun masalah kita harus selalu kembali ke Al-Quran. Dan alhamdulillah saya sudah coba
Kebetulan suami saya TNI Angkatan Darat, jadi selalu LDR Mbak Enji. Ya, itu bukan hal yang gampang buat seorang wanita ya, seorang ibu. Apalagi ditugaskan daerah kerusuhan. Jadi luar biasa, kita harus sabar. Ya, sabar. Dan apa yang Mbak Enji tadi sampaikan, saya praktekkan. Ya, luar biasa. Saya jadi tenang. Jadi selalu berserah kepada Allah. Ya Allah, semuanya itu dari Engkau dan akan kembali kepadamu, insya Allah. Ya. Jadi pertanyaan saya begini Mbak Enji, bagaimana Mbak Enji itu bisa menerima semua cobaan yang begitu banyak bertubi-tubi, ibarat pepatah sudah jatuh dari tangga ketimpa tangga pula lah. Ya, sebagai manusia biasa ya, saya rasa ini betul-betul luar biasa dan mungkin Mbak Enji bisa memberikan tips yang simpel selain misalnya kita kembali ke Al-Quran, karena kita ini juga manusia biasa Mbak Enji ya. Ya, kita masih ya untuk duniawi itu mungkin sedikit-sedikit lah masih ada. Ya, tapi bagaimana kita membuat hati kita itu betul-betul ikhlas dan istiqomah di jalan Allah. Saya kira itu saja dari saya Pak Ustadz. Baik. Dan semuanya billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya terakhir mungkin bisa dari belakang tadi ya. Boleh. Ya, silahkan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, kami dari DWP Dinas Pertanian, saya sungguh terharu dengan apa yang dialami oleh Mbak Enji. Tidak berpanjang lebar, kira-kira amalan-amalan apa saja Bu yang Ibu lakukan hingga 10 tahun menerima ujian dari Allah itu, hingga duduk bersama kita hari ini. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa. Pertama Ibu Mulyati ya dari Persit tadi Mbak Enji ya. Terus yang kedua ini yang mungkin semua jamaah perlu praktekkan, amalan-amalan apa aja yang bisa membuat BNJ bertahan dan kemudian hidayah Allah itu ada sampai sekarang ini. Jadi gitu BNJ, silahkan dilanjut 15 menit kemudian ya, selesai ya. Masya Allah Bu Muryati, kalau ditanya saya pun susah untuk mendapatkan kalimat yang bisa merepresentatifkan bahwa ini semua kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kejadian demi kejadian yang membawa saya akhirnya lebih mendalami Al-Quran, itu semua kirimannya Allah. Jadi begini, amalan-amalan yang mungkin sederhana itu ya membersihkan hati kita. Itu memang perlu sedikit upaya ya Bunda ya. Artinya bagaimana kita ini harus menerima takdir kita dan tidak lagi menolak takdir kita dengan alibi apapun juga. Artinya kalau misalkan ibu akhirnya tertakdir harus menjadi istri seorang tentara, di mana yang harus dinas sana sini gitu loh. Kita tidak lagi membandingkan, oh enakan jadi istri pengusaha ya daripada jadi istri tentara, oh lebih enak jadi istri wali kota ya daripada jadi istri pegawai. Disitulah sebenarnya akhirnya tidak akan timbul keistiqomahan, dan akhirnya yang merasuki hati kita ini cuman ketidakpuasan, dan akhirnya itu yang mengambil waktu kita untuk menghafal Al-Quran. Hari ini terima saja takdirmu. Makanya kita tidak usah lagi terlalu banyak untuk membicarakan apa yang orang lain lakukan,
dan apa yang menjadi pekerjaan orang lain, kita sibuk aja menghisap diri kita sendiri supaya kita bisa menambah hafalan-hafalan Al-Quran. Bunda, hafalan Al-Quran itu bukan hafalan otak, lagi-lagi saya tegaskan. Ini masalah bagaimana upaya Bunda membersihkan hatinya Bunda. Kita ini pasti setiap hari akan dihinggapi dengan pikiran kotor ataupun pikiran-pikiran yang jelek. Kalau Bunda ingin artinya nanti menikmati hafalan Al-Quran sebulan sampai 3 bulan, Bunda harus lawan perasaan-perasaan itu. Dengar orang ngomongin jelek, lawan pakai Al-Quran. Ini kan memang perlu latihan ya, nggak akan mudah. Misalkan Bunda lagi harus bayar utang, tapi Bunda nggak punya kemampuan. Coba Bunda yang biasanya mungkin hanya membaca surat Al-Waqi'ah habis sholat subuh, Bunda tambah dengan mencoba menghafalnya. Ketika nanti ditagih lagi, Bunda tambah idza waqa'atil waqi'ah, ditambah lagi laisa li waqa'atihal ka'dibah khafidatur rafi'ah idza rujatil ardu raja wa busatil jibalu basah wa kanat sab'a mumbasah. Jadi Bunda setiap kali dapat ujian tambah Al-Qur'an. Ketika ada yang menghina tambah Al-Qur'an, ketika ada himpitan tambah Al-Qur'an. Dan Al-Quran itu sifatnya dia akan masuk ke dalam otaknya kita itu melalui hati yang ada di belakang sini. Kan sebenarnya bukan di sini hatinya kita. Hati di sini kita, kenapa selalu kita bilang tuh hati kita nunjuk di sini? Karena semua efek yang terjadi akibat stimulus daripada otak di bagian belakang kita terdampaknya kepada getaran jantung kita yang mompaknya lebih cepat. Jadi kalau kita lagi nervous, nerve-nya, makanya kan dibilang nervous kan, nerve dari nerve belakang sini, tapi dampaknya ke jantung. Tuh loh, dia pasti berdebar lebih cepat. Nah, memang kalau misalkan Bunda percaya bahwa Al-Quran itu syifa dan Al-Quran ini bisa menyelesaikan semua masalah, pasti Bunda akan mau untuk membersihkan hati Bunda. Pekerjaan yang paling berat adalah apa? Tidak sakit hati lagi dengan keadaan. Bunda lihat orang lain yang menyakiti hati Bunda lebih sukses dari Bunda, Bunda sakit hati. Itu kan yang membuat akhirnya kita nggak pernah bisa move on. Bunda selalu keker apa yang dimiliki oleh tetangga. Tetangga beli mobil baru, Bunda beli Panadol. Betul? Enggak suka. Lihat terus ibu wali kota ngapain. Udah Bun, udah capek nanti lama-lama. Lihat lagi begini, lihat lagi begitu, akhirnya demo lagi sana sini, akhirnya nggak selesai. Lillahi ta'ala, jabatan mereka akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kok. Hari ini pun kalau merasa oh nggak benar, udah Bun. Kalau saya ini artinya disampaikan dengan baik-baik, ya kan? Perbaikan itu tergantung Allah yang ingin merubah umatnya atau tidak. Kitanya ikhtiar di doa. Bunda ikhtiar di doa terus. Dan apa, ingat Nabi Muhammad SAW tidak pernah menunjukkan sikap yang tidak baik sekalipun. Pamannya itu harus dihabisi oleh seorang perempuan yang bernama Hindun, yang kemudian setelah kalah di dalam peperangan meninggal pamannya Nabi dan dibelah dadanya, dimakan jantungnya. Apa yang dilakukan Nabi bertahun-tahun? Kalau mau dibilang dendam, coba torang. Coba kejadian 4 orang. Tapi lihat Nabi Muhammad SAW. Setelah itu perempuan yang bernama Hindun ini akhirnya mau masuk Islam, dan yang memandu syahadatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Seorang perempuan yang telah menghabisi pamannya. Marah Nabi Muhammad ada, tapi tidak dilontarkan dengan kata-kata. Bunda lihat akhir-akhir ini di segala macam medsos, buku sindir terus. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Orang ini yang perlu nilai orang lain sudah. Karena orang ini ada bawaan sendiri-sendiri. Kalau anda ibu mau stres, itu amalan yang terbaik. Kita mau kasih 1000 amalan, ibu juga yang akan praktekkan, atau ibu praktekkan tanpa mengetahui artinya. Kita kasih Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukal wal ghalabati daini wa ghurri rijal. Allahumma bihalalika an haramika wa aghnina fal. Semua itu percuma karena kalau ibu cuma komat kamit di mulu, nyanda dari hati semua. Yang direspons Allah Subhanahu wa taala itu yang dari hati.
Ingat ibu-ibu yang dari hati, bukan cuma dari mulu. Makanya kenapa kita pengen ngajak ibu-ibu itu hafal Al-Quran, karena kita serasa sekali tenang. Ibu tadi menambahkan, menegaskan, bayangkan jadi istri tentara yang tidak gampang loh. Lagi sudah terbang ke sana, lagi sudah terbang ke sini, lagi sudah terbang ke sini. Kalau mau bilang hidup itu 90% penuh dengan kecurigaan. Nah, bagaimana mengatasi itu? Al-Quran lagi, Al-Quran lagi. Jadi serahkan. Kalau orang mulai sholat kan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Memang semesti begitu. Orang hidup dan mati tong serahkan jawab Tuhan, tempe laki tong serahkan pak Tuhan, tempe anak tong serahkan pak Tuhan. Emang ibu pikir ibu siapa? Ibu pikir ibu jago. Aduh betul, sungguh mati kita ini dulu berpikir kita ini jago. Oh tapi anak mesti begini. Allah bila apa masuk penjara. Oh segala macam. Kianu baru umur 1,5 tahun dia boleh. Kita dulu kan zaman-zamannya ibu muda begini kan segala macam flashcard lah, anak lah, orang stimulus dengan segala macam. Oh semua teori, semua orang pakai. Nah, tapi Allah bilang apa? Baku pisah dulu dengan kianu Makanya ini yang sekarang orang mesti imani. Al-Quran itu adalah penolongmu di dunia, temanmu di alam kubur, dan pemberi syafaat di hari akhir. Mau dapat di mana le dobol-dobol baginya di manfaat. Makanya hari ini ibu kita bawa Al-Quran. Lillah, biar orang yang tidak salah paham. Kita datang ke sini bukan baju Al-Quran, Masya Allah. Kita datang karena kita mau cari anak-anak santri yang hafal 30 juz, kasih beasiswa pada orang, sekolah sampai di Kairo Mesir, pulang ke dompet daerah sendiri, bangun itu daerah sendiri. Karena kita lihat kesiang akhir-akhir ini Al-Quran cuma sampai di lisan ibu-ibu. Kita pengen kasih ini Al-Quran ini jadi refleksi daripada hati, sikap. Jadi kita datang, kita bawa Al-Quran yang tidak saya perjualbelikan. Maaf tapi anggota teman-teman anggota DPR, dorang aja mau beli kita bilangnya enggak, bukan, ini bukan perjual beli. Kita jual baju ibu-ibu, kita pakai baju ini kita jual. Ibu-ibu beli juga ada di luar dia. DP harga murah meriah. Murah meriah tapi bukan murahan ya ibu-ibu Kita bawa. Ini kenapa? Kalau ibu-ibu kan kalau kita bawa berarti ibu-ibunya perlu pakai ongkir. Brand artis yang paling murah ibu mendapat hanya ada di Cahaya Hati Angelina Sondak. Ini baju cuma 200-an Kang, Masya Allah. Ini kerudung cuma 100-an. Ibu-ibu sayang kalau yang tidak beli, daripada kita bawa pulang. Kok ibu suka, nanti ibu pesan mesti tambah ongkir 1 kilo 120.000 stok kemarin, betul? Ya toh, mumpung itu barang ada di sini, Masya Allah. Sayang sekali, memang ini titik terakhir. Jadi tuh baju ya sekurang seadanya Jono. DP reseller untuk di Ternate ada Mbak Ayin tolong berdiri, Masya Allah. Ini yang pegang untuk di Ternate. Jadi kalau kita sepulang nanti ibu-ibu ada suka mau pesan kerudung, mau pesan baju, silakan hubungi Mbak Ayin. Dan yang perlu ibu-ibu catat, ini DP nama berbelanja sambil bersedekah. Karena 100% keuntungan saya berikan kepada anak-anak para penghafal Al-Quran kegiatan syiar dan dakwah. Kita ada brand memang yang untuk jualan ada untung for kita. DP nama House of NG. Nah itu beda. Tapi ini produk yang betul-betul kita bilang Pak Allah, ya Allah izinkan kita untuk mewakafkan juga kita pakai kreativitas, kita pakai upaya bikin baju untuk jamaah. Jadi jamaah juga boleh cantik. Ini anak-anak Al-Quran lagi boleh, jadi dorang boleh kita sekolah tambah. Dan apa, ibu-ibu yang sudah membeli tercatat sebagai apa, para donatur. Aduh makasih Kak Nek, mudah-mudahan kasih habis ya kurang 1 tas Kang. Kurang 1 tas. Nah ibu-ibu jadi pilih aja di luar sebelum nanti terus mau bawa besok. Kita malam-malam ke ibu wali terus bilang kita mau packing dulu tapi baju-baju ke siang. Marta mesti nggak makan durian dulu karena ini 5 hari telah lewat ini durian cuma ada haga betul toh. Kita memang kalau kita datang ke suatu daerah selalu kita cari durian. Ingat ini ibu-ibu bukan cuma durian buah durian kita cari duda keren iya betul. Permasalahannya yang datang itu udah dari kalamaning terus bilang aduh bagaimana mungkin terus buka-buka TPDM mau coba lihat atau toh siapa tahu so ada yang naksir orang Ternate ini Pak Angelina Sondak
Ya, Mar, dapat lihat DP kemungkinan rupa tipis ini ibu. Iya toh, ini sehari keampa kan besok tuh semua pulang ya ndak apa-apa. Yang penting yang ndak dapat duda keren kita boleh makan durian nanti. Makanya habis ini kita mau singgah cari durian. Nah, ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu bisa bersedekah. Ini Al-Qur'an, kita ndak jual beli dan ibunya ndak akan mau dapat baik di toko offline ataupun online karena cuma kita bawa sebagai hadiah bagi mereka yang mau hafal Al-Qur'an. Karena ini mushaf hafalan 4 blok warna beserta audio. Kenapa kita minta syamil Al-Quran bikin begini? Karena ketika kita mesti ujian tambah kita pejus, kita ini punya keterbatasan karena single mother. Jadi kasihan kita mesti bapel, kita mesti bastrika, kita mesti bacuci, kayak minta memasak kita memasak. Nah akhirnya kan kita untuk melancarkan kita hafalan kita perlu audio. Dan akhirnya orang menemukan satu metode di mana menghafal Al-Quran dengan menggunakan gelombang theta. Gelombang di mana ibu-ibu paling cepat untuk bahafal. Pernah ibu-ibu alami ini lagu-lagu yang orang suka, yang kena di hati, gampang sekali orang mau hafal, betul? Nah inilah yang Tora akan bawa. Ibu-ibu menikmati ini Al-Quran, tidak usah hafal, nikmati pakai hati. Nanti lama-lama ibu-ibu akan bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran seperti ngoni menyanyi dari dalam hati. Bismillah. Dia bicara begini, ini ada 4 blok warna. 4 blok warna ada hijau, kuning, biru, dan peach. Kalau ibu-ibu mau cepat bahafal, ikuti ini dengan konsisten. Baca atau dengarkan 10 kali habis sholat subuh, kuning 10 kali habis sholat zuhur, biru 10 kali habis sholat asar, maghrib 10 kali habis sholat maghrib, dan 1 halaman ini 10 kali habis sholat isya. Yang tidak lama ibu-ibu, lillah. Dibandingkan 24 jam yang Allah kasih pada orang, ini 1 blok ini kalau mau baca 10 kali pun ya tidak sampai 5 menit. Nah karena kita ini juga ingin memperbaiki kita tajwid supaya kita makros juga pas, kita boleh baca tartil, makanya orang perlu dengar ini tilawah. Di samping kanan ini dan kiri ini ada barcode. Ibu-ibu cukup download aplikasi Go Ngaji, itu gratis, tidak berbayar, tidak perlu subscribe. Nanti setelah itu tinggal disemprotkan. Misalkan coba ini. نسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. Nah kalau kita memang kita aja pakai verbal balas-balas ayat toh, karena kita perlu tandem kan. Jadi habis itu nanti dia baca blok ini, kita baca blok ini. Nah artinya mempermudah orang untuk menghafal. Ibu-ibu cukup ini dengarkan aja, lagi bastir dengar ya toh, lagi memasak dengar ya. Menghabiskan waktu dengan mengisinya dengan Al-Quran. Nah jadi selain tilawah itu ada hadis, dia juga ada motivasi Qur'ani. Jadi terampai hidup ini kan, orang ini kan semakin tua kan semakin dekat dengan kematian. Nah, jadi orang berusaha terampai waktu itu juga orang isi sebagian dengan Al-Quran. Allahnya minta semua kok, fit dunya wal akhirah. Ada dunia yang engkau jadikan sebagai ibadahmu juga. Begitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan seperti begini, ibu pekerjaan sebagai ibu wali kota, semua yang lain juga dengan aktivitasnya itu juga terhitung bernilai ibadah. Jadi fit dunya wal akhirah. Nah, ini nanti ada motivasi Quran nih, seperti adalah cahaya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Al-Quran ini adalah jamuan dari Allah. Maka terimalah jamuan Allah ini semampu kalian. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah tali Allah, cahaya yang nyata, obat yang bermanfaat, dan penjaga bagi orang yang berpegang teguh kepadanya, dan penyelamat bagi yang mengikutinya.
Al-Quran tidaklah menyimpang sehingga tercela dan tidaklah bengkok sehingga perlu diluruskan. Hadis riwayat Al-Hakim. Masya Allah. Jadi lama-lama tuh hidup tuh jadi bukannya perlu sapa-sapa. Kita ini makin hari makin sedikit kita petamang Ibu Wali Kota. Cuma ya sudah enggak apa-apa. Artinya paling kita pulang dakwah begini, kita pulang pilih pemami, baru ke Kianus. Setelah itu kita mesti tambah tuh tapi hafalan deh kasihan, karena kan kita mesti ujian. Kalau orang sampai ujian juz 30 itu mesti di Mesir, karena memang mesti disertifikasikan di sana dan begitu. Nah jadi kalau buat ibu-ibu anggaplah tambah-tambah ini ibadah. Siapa tahu kan hafal 1 lembar. Biasanya tuh kalau santri 1 halaman itu dihafal dalam 3 hari dengan cepat. Nah tapi kalau ibu-ibu biasa itu ya 5 hari, 1 minggu. Tetapi nanti ibu-ibu akan dapat di tingkat kenikmatan. Ini kok kenikmatan. Kayak orang kan kalau dengar lagu orang ulang karena orang dapat DP nikmat. Nah coba ibu coba, dan memang ketuk mohon maaf ya Bu, orang cuma ikhtiar. Kita bilang kita ya enggak mau paksa, lillah. Ibu ikut, alhamdulillahnya enggak juga tidak akan mengurangi nilai silaturahmi. Karena apa? Manfaatnya bagi kita kalau ibu baca kong hafal tuh Al-Quran. Karena itu jadi tapi amal jariyah, lillah. Cuma itu kita harapan. Dan mudah-mudahan ibu-ibu yang memang lagi betul-betul perlu, karena ini adalah Al-Quran yang insya Allah bisa mengabulkan hajat-hajat dunia. Orang ini ke beberapa daerah dan banyak sekali yang dikabulkan hajat dunianya. Ada yang minta naik haji, ada yang minta umroh, ada yang mau jual tanah. Malah mau jual tanah dia buka 2 miliar, malah dia datang ke kita, Mbak Enji, tanah aku tahu nggak yang kemarin ya aku mau jual 2 miliar, malah dibayar 2,5 miliar. Bayangkan ini Allah bekerja di dalam sesuatu yang luar biasa. Ada yang DP anak mau masuk di Akpol, ada yang DP anak mau pengen dapat anak, begitu. Semua dorang mintakan, kita bilang tolong bukan karena ngana memiliki ini Al-Quran salah, tapi bacaan. Mau ambil 5 kayak kau nak membaca ya nak mau kabul tuh hajat. Makanya di sini nanti disiapkan hari mulai tanggal membaca. Buat apa? Karena di sini akan kita minta ibu tulis semua hajat dunia. Makanya ini adalah Al-Quran yang sifatnya personal. Ibu simpang Pak ibu petampa yang paling khusus untuk ibu hajat. Kalau orang ini biasanya para ibu-ibu hajat kok ya paling terempe hajat kok for suami dengan anak. Soalnya enggak mau ada lain-lain. Ya toh, jadi ibu tulis di situ ya. Kalau misalkan mau haji, mau umroh ya terserah. Tulis apa yang ibu-ibu inginkan. Ibu mau beli skincare, papan penggilisan, mesin cuci, yoto, pel-pelan, segala macam. Tulis di situ Bu, ya enggak apa-apa. Itu kan hajat dunia yang walaupun kecil akan melatih fabi'ai ala irabikum tukadziban. Jadi ibu belajar bersyukur. Jadi mungkin itu Ustadz nanti akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Pokoknya ibu-ibu pesan kita semua pulang besok tolong doakan mudah-mudahan tiba dengan selamat, Mami sehat, Kiano sehat ya. Ibu-ibu sekali lagi ini Al-Quran karena sudah di titik terakhir. Jadi katuk memang sekurang sedikit nah apa-apa karena kita memang nih mau kalau kita sepulang kau mesti kirim atau bagaimana itu di sini Jo, supaya kita boleh kasih langsung, kita doakan langsung, mudah-mudahan kabul ibu hajat dan kita hajat. Kalau baju yang ada di luar itulah kurang sisa sedikit kasihan, jadi mohon maaf nanti tanya jawab Mbak Ain kalau misalkan mau pesan atau bagaimana. Terima kasih, silakan Ustadz untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Ji ya. Baik Bunda sekalian, Masya Allah. Bun sudah puas belum Bun ya dengan nasihat-nasihat, dengan sharing-sharing Mbak Edi ya, Masya Allah. Semoga bisa masuk ke hati kita, menjadi inspirasi kita untuk merubah sifat-sifat tidak baik kita pada sifat-sifat yang baik. Baik Bunda sekalian, saya minta waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya, menyambung apa yang disampaikan oleh Mbak Enji tadi. Memang kita dalam safari dakwah ini ada program yang pertama adalah dakwah,
ini sudah kita lakukan dengan Mbak Enji keliling ke hampir seluruh Indonesia, dan alhamdulillah di semua tempat dakwah kita bisa mengena kepada terutama ibu-ibu ya, terutama emak-emak ya. Baik, kemudian program yang kedua adalah mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia. Kemudian yang terakhir program kita apa? Memberikan beasiswa kepada anak-anak kita, putra-putri kita dari seluruh Indonesia, beasiswa untuk kuliah atau belajar ke Al-Azhar Kairo Mesir. Semuanya kita yang membiayai.